Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Bos Online 76. Sedikit pengalaman ya untuk di dunia pemancingan lagi. Jadi kita bahas di dunia pemancingan lagi. Ini dari banyak konsultasi dan rembukan juga ya. Berdasarkan pengalaman bukan saya aja, tapi mereka para angler mancing, bahwa banyak kecurangan juga ada di pihak dari yang punya pancing, tapi banyak juga yang asli jujur juga benar banyak. Hampir semua pengalaman juga sama yang dialami oleh kita juga sama. Dulu tuh kalau kita mancing nih dulu ya tahun 90-an lah ya, masih jarang-jarang pemancingan ada ya. Ada juga banyak yang nakal di para pemancing ataupun juga di pengelola pemancingan. Ada yang punya pemancingan juga sudah ikan ditebar, kemudian sisanya banyak. Yang dialami apa? Besoknya mancing ikannya nggak ada. Padahal datangnya itu udah pagi banget, sekitar jam 6. Dan rentan sekali apalagi kalau kolam yang dipancingin itu malamnya udah nggak boleh mancing atau mancingnya siang aja, itu rentan banget ikan jong ataupun kosong. Bisa dipancingin sama pengelolanya, bisa air itu dikuras diambilin ikannya, bisa juga lewat di jaring juga. Itu udah pernah dialamin, bukan satu dua daerah tapi hampir banyak. Yang ketiganya juga ada juga yang kolamnya itu pernah diintip ya, diintai sama kita juga. Kolamnya itu ada lapak yang ibaratnya ikan ngumpul terus nih. Padahal malamnya itu ikannya itu ibaratnya orang itu nyebur di empang itu dipacul terus dilegokin, dibikin kayak legokan di empang gitu ya, dibikin legokan. Jadi lumpurnya itu diangkat, kemudian dia di situ dan dia sudah naruh pancing di situ semenjak subuh ataupun pagi. Dan sudah ditaruh umpan sebesar begini, boman ya. Kemudian ada di lubang itu. Dan itu juga udah ada di joran, udah dicemplungin juga sebelum orang datang. Bilangnya orang itu pergi dulu ke pasar entah kemana, dan kemudian orang yang mancing itu nggak bisa ke tempat itu. Dan ternyata emang tempat itu juga sudah malamnya udah dikerjain tuh, udah diberi sesuatu, terus lumpurnya udah dilegokin atau segala macam, itu udah trik-trik lama lah. Dan itu memang udah kerjasama dari pemilik empangnya juga. Dan nggak semua, saya bilang nggak semua ya, jadi nggak ibaratnya menyudutkan yang punya empang, banyak juga yang jujur. Tapi pengalaman saya di pemancingan dulu pernah begitu. Yang kedua juga banyak juga yang lapak-lapak udah diracun nih, udah dikasih balsam, pik segala macam sudah. Jadi ada lapak-lapak tertentu aja yang hidup, dan itu udah sering banget terjadi. Pokoknya udah sering lah hal-hal yang demikian itu. Cuman yang sabar-sabar aja, pemancing tetap semangat aja, rezeki nggak kemana dan hasil juga nggak kemana. Masalah rezeki Tuhan yang Maha Kuasa yang ngasih, dan semangat aja. Untuk orang-orang yang udah pada zalim sama kita, ya biarkan saja dapat balasannya aja. Cuman tip-tip pengalaman itu aja sih yang sebenarnya yang dikeluhkan para pemancing, dan pemancing juga udah pada tahu semua. Yang keduanya juga masalah faktor ikan juga bisa juga udah dikasih makan juga sama yang pengelola pancingnya juga. Tapi yang jujur juga banyak, supaya rame juga, supaya ikan cepat dapatnya juga banyak yang begitu.
Cuman ini dari segi-segi pengalaman aja cerita, dan nggak semua itu yang berbuat demikian, hanya orang-orang yang culas aja. Dan hampir kalau ditanya semua pemancing itu hampir sama kasusnya seperti itu, dan yang dialaminya juga sama seperti itu juga, nggak jauh beda. Coba bisa ditanya-tanya deh para angler mancing mania yang udah pernah ngalamin mancing dan sama seperti kita. Ya itu aja sobat-sobat pemancing, semangat selalu, salam strike.